Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan di program Tadarus Muamalah dan Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-188. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun." Ya, janganlah kamu makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dan jangan pula kalian membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahuinya. Ya, ayat ini adalah ayat yang sangat agung, merupakan kaidah-kaidah utama dalam muamalah, ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala ta'kulu, dan janganlah kalian mengonsumsi, ya, memakan, menggunakan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, dan juga harta orang lain di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Wa tudlu biha ilal hukam, kemudian juga kalian mengajukan, ya, sebuah perkara kepada para hakim, ya, kasus tentang harta. Ya, kemudian apa? Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Ya, dengan tujuan apa? Tujuan untuk menguasai, untuk memakan, untuk mengonsumsi, untuk menggunakan, ya, sebagian dari harta manusia dengan cara yang dosa, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Ya, inilah ayat yang pertama. Nanti setelahnya surat An-Nisa ayat ke-29 yang juga berisi tentang larangan, ya, untuk mengonsumsi, ya, memakan, meminum, menggunakan harta kita sendiri, harta orang lain, ya, dengan cara yang batil. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan surat atau menafsirkan kata-kata al-batil, al-batil bimana sariqah, ya, pencurian, kemudian juga merampok, kemudian menggunakan biduni bi ghairi idni ahlihi, ya, menggunakan, memakan, mengonsumsi harta orang lain tanpa seizinnya, termasuk gosok, gitu ya, maka itu tidak diperbolehkan, ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, ya. Tetapi sebenarnya ayat ini dan juga dari Al-Baqarah 29 sudah sangat jelas sekali bahwasannya kita tidak boleh mengonsumsi, menggunakan harta kita dulu nih, ya. Harta kita dulu itu dengan cara yang batil. Berarti maknanya kita tidak boleh menggunakan harta kita di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, oh ini harta kita, harta saya, terserah saya, tidak, ya. Harta kita itu adalah malillah, harta Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Maka kita tidak boleh menggunakan harta kita, ya, untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan harta saya, terserah dong, saya mau berjudi, saya mau membelinya untuk yang haram, membeli khamr dan lain sebagainya, bebas. Tidak. Kenapa? Karena hakikat harta dalam Islam itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan tanggung jawab, diberikan titipan amanah harta tersebut. Maka kita tidak boleh menggunakan, mengonsumsi, menggunakan harta kita sendiri dengan cara batil, ya. Kemudian berikutnya bainakum, dan juga harta di antara kita, harta orang lain. Tentu saja ini lebih jelas sekali, ya. Kita tidak boleh menggunakan, mengonsumsi, menggunakan harta orang lain, ya, tanpa adanya izin dari pemiliknya, karena itu adalah bagian dari apa? Dosa, ya. Kemudian berikutnya ayat ini juga bicara secara
spesifik, yaitu wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, ya. Jadi ada orang yang kemudian dia mengajukan perkara harta, sengketa harta kepada hakim, kepada pengadilan, ya, dengan tujuan sebenarnya untuk menguasai, untuk mengambil, untuk menggunakan, untuk memanfaatkan, untuk mengonsumsi harta orang lain itu dengan cara yang salah, dengan cara yang dosa, ya, dan itu dia ketahui sebenarnya. Maka ini juga larangannya kembali ke wala atau jangan, ya. Di sini dikatakan kalau larangan an-nahyu ya tahrim, ya. Larangan itu kalau tidak ada qarinah yang lainnya berarti haram. Maka ya dari ayat ini kita bisa mengambil banyak sekali faedah. Faedah yang pertama adalah yaitu larangan mengonsumsi harta kita sendiri dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah larangan mengonsumsi, menggunakan, memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang batil, ya, termasuk juga ghosab, ya, menggunakan, ya, harta orang lain tanpa ada izin, apalagi sampai mencuri, merampok, ya, termasuk juga korupsi, ya, dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah larangan, ya, untuk mengajukan perkara harta yang dengan tujuan, dengan niat untuk menguasai harta tersebut, padahal itu adalah perbuatan dosa dan itu diketahuinya. Jadi tidak boleh ketika memang tahu bahwa itu bukan harta kita, tapi kita ajukan sengketa ke pengadilan, ke hakim agar kita mendapatkan harta tersebut. Nah, ini biasanya cukup banyak nih, ya. Misalnya karena dia ingin harta warisan, kemudian dia ajukan, atau mungkin perkara muamalah, misalnya sengketa jual beli, sengketa dalam bisnis misalnya, padahal dia tahu tapi dia hatinya itu tertutup, hatinya itu buta dengan kebenaran, sehingga dia mengajukan ke pengadilan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari harta yang dia sengketakan tersebut, ya. Bil ism, ya, dengan dosa. Itu adalah sebuah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-188 ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita mampu untuk, ya, hanya mengonsumsi yang halal, kemudian terhindar dari konsumsi yang batil, ya, terhindar dari mengonsumsi harta kita sendiri dengan cara yang batil, mengonsumsi harta orang lain dengan cara yang batil, dan tidak ada niat sedikit pun untuk memperkarakan harta, apalagi niat kita tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.